Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Oma the Demonic. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang wanita yang berkunjung ke rumah neneknya setelah bertahun-tahun. Namun keanehan mulai dia rasakan saat ada di rumah nenek ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam, terlihat sebuah rumah kosong yang tampak sunyi. Meski begitu, suasana horor masih terasa, di mana ayunan yang ada di halaman rumah bergerak dengan sendirinya. Setelah itu, terlihat sepasang kekasih yang diam-diam masuk ke rumah itu. Dan seperti yang bisa kalian duga, sepasang kekasih yang bernama Kevin dan Salwa ini berniat untuk berkimpoui di rumah kosong tersebut. Di rumah itu banyak barang-barang antik yang tertata. Rumah ini udah kayak museum barang kuno, di mana banyak patung Buddha dan lukisan yang berusia puluhan tahun. Kevin dan Salwa sempat takjub dengan koleksi barang-barang kuno di sana. Sampai-sampai Kevin ini memakaikan sebuah mahkota yang terpasang di suatu patung di atas kepala Salwa. Saking senangnya, Salwa berkata jika dia ingin tinggal di rumah itu selamanya. Saat mereka ingin mulai perkimpoian, tiba-tiba mereka menjatuhkan sebuah pot yang berisi abu jenazah. Sempat merasa takut ketahuan karena suara pot yang pecah itu, mereka pun bersembunyi di bawah meja. Namun siapa sangka dari abu jenazah itu muncul sosok gaib yang menyeramkan. Setan itu merangkak pergi, tapi tololnya Kevin ini malah mengikuti sosok tersebut. Dan tentu aja si setan ini marah dan berniat untuk menyerang Kevin. Salwa dengan sengaja melindungi Kevin, yang mana hal itu membuatnya tewas seketika. Kevin yang melihat pacarnya mati langsung kabur ke lantai atas. Setelahnya kita diperlihatkan pada seorang gadis bernama Fiona, yang mana Fiona ini baru aja bangun pagi dan dia pun berniat untuk pergi ke kampus. Namun saat akan mencari ibunya yang bernama Susan dan juga adiknya yang bernama Anika, dia nggak menemukan mereka berdua. Ternyata si ibu ini udah berangkat ke kantor dan sekalian mengantar Anika ke kampus. Si ibu juga berpesan agar Fiona sarapan dulu sebelum pergi. Namun saat menyiapkan sarapan ini, Fiona mendengar suara wanita yang memanggilnya. Curiga jika itu adalah pencuri, Fiona pun mulai bersiap sambil membawa pisau. Nggak sengaja dia menjatuhkan buku telepon, dan saat mengambilnya terlihat sosok hantu di belakang Fiona. Dalam buku itu ada foto wanita yang ternyata foto itu adalah foto nenek Fiona, yaitu Oma Ana. Seketika Fiona teringat dengan neneknya itu, di mana dia juga menemukan alamat dari rumah si nenek. Di saat itu juga Fiona kembali mendengar suara wanita, yang mana suara itu menyuruh Fiona untuk pulang. Sempat bingung dengan semua pertanda ini, Fiona teringat jika dia harus segera berangkat kuliah. Fiona sendiri kuliah di jurusan kedokteran, dan sekarang dia sedang melakukan praktek pengenalan organ tubuh. Saat praktek udah selesai, tiba-tiba ruangan lab menjadi gelap, dan gak ada seorang pun di sana. Tentu aja Fiona ini menjadi bingung karena tiba-tiba dia udah sendiri aja di ruangan itu. Tiba-tiba hantu Salwa muncul di hadapan Fiona, yang mana si hantu ini meminta Fiona untuk pulang. Seketika Fiona udah ada di rumah nenek hingga tiba-tiba Fiona udah kembali ke dunia nyata, yang mana dia mempunyai firasat tentang hantu yang barusan dia temui. Terakhir yang gue tahu, oma gue sakit. Di mana maksud pulang adalah kembali ke rumah masa kecil, yaitu rumah neneknya di Tasikmalaya. Sejak pindah ke Jakarta bertahun-tahun yang lalu, Fiona sama sekali belum menemui neneknya. Dia ingin pergi ke sana sekarang juga, yang mana Luna tentu aja merasa heran akan hal itu. Fiona pun sedikit cerita bahwa dia dilarang pergi ke rumah nenek meskipun neneknya sedang sakit. Kini karena dia udah mendapatkan firasat, Fiona pun akan pergi ke sana tanpa minta izin kepada ibu. Dia juga mengajak Luna, yang mana Luna juga ingin mengajak pacarnya, yaitu Jeff. Jeff mengambil tasnya dulu, sedangkan Fiona segera pergi ke arah lift.
Namun lagi dan lagi dia melihat penampakan. Saat Fiona sampai di parkiran mobil, dia juga melihat penampakan hantu di dalam mobil. Fiona sempat dikagetkan oleh Jeff, namun mereka nggak punya waktu untuk bercanda dan segera pergi dari sana. Dalam perjalanan panjang itu, Jeff dan Luna ketiduran, namun mereka segera bangun saat mobil mereka melewati jalan berbatu. Mulai dari sana nggak ada sinyal di HP mereka, di mana hal itu membuat Fiona bingung karena dia nggak bisa menggunakan GPS yang ada di HP. Fiona pun bertanya pada warga sekitar, di mana bapak ini memberitahu jalan pintas untuk sampai di desa neneknya Fiona. Namun si bapak ini juga bilang jangan sampai mereka melewati jalan itu saat malam hari. Karena itu Fiona ngebut di jalan yang sempit itu hingga tiba-tiba Fiona melihat hantu wanita yang sekilas ada di depan mobil, yang mana hal itu membuat mobil Fiona ini menabrak pembatas jalan. Jeff dan Luna yang gak ikut melihat setan itu pun keheranan pada Fiona, karena saat membanting setir ini, mobil Fiona jadi ringsek dan mesinnya mendadak rusak. Mau gak mau mereka pun harus berjalan kaki untuk sampai di rumah nenek. Dalam perjalanan ini Luna melihat sosok hantu laki-laki, yang mana bisa kita ketahui jika hantu itu adalah hantunya Kevin yang ada di awal film. Sempat ketakutan, Luna pun melewati jembatan berhantu itu sambil memegang tangannya Jeff. Saat sampai di rumah nenek, Jeff mencoba membunyikan lonceng, tapi lonceng itu malah jatuh. Beruntungnya mereka bisa masuk begitu aja karena pagar rumah ternyata nggak dikunci. Hanya aja rumah itu tampak nggak berpenghuni karena banyak palang kayu yang udah menutup semua pintu dan juga jendela. Sekelebat bayangan terlihat dan gak lama setelah itu, Oma Ana muncul untuk menyambut kedatangan cucunya tersebut. Dia merasa sangat senang karena udah lama sekali dia nggak bertemu dengan Fiona. Saat Fiona dan Jeff masuk, Luna masih bertahan di teras karena merasa ada yang aneh. Dan bener aja saat Luna ini melihat ke arah halaman, tiba-tiba ada sosok aneh yang merangkak ke arah hutan. Takut akan hal itu, Luna segera masuk saat disuruh sama Fiona. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri setelah semua orang itu masuk ke rumah Oma Ana. Karena hari udah malam, mereka pun memutuskan untuk menginap aja di rumah itu. Oma menyalakan lentera dengan alasan jika rumahnya udah nggak ada listrik. Melihat itu, Fiona jadi kasihan di mana dia sangat menyesal karena dia nggak menemani neneknya itu. Si nenek tambah nggak sehat dan hidupnya juga serba kekurangan. Di malam yang dingin itu, Oma meminta Fiona dan juga Luna untuk membuat teh hangat. Sementara Jeff cuma bersantai sambil makan cemilan di ruang tamu. Namun saat menuju ke dapur, Luna melihat kursi goyang yang bergerak sendiri. Saat dia menyuruh Fiona melihat kursi itu, anehnya kursi itu udah nggak bergerak. Sedangkan Jeff yang masih asik makan cemilan, tiba-tiba mendengar suara teriakan wanita. Khawatir itu adalah Luna, Jeff pun menghampiri mereka berdua, namun Fiona dan Luna ini terlihat baik-baik aja. Merasa jika itu hanya perasaannya aja, Jeff pun kembali ke ruang tamu. Hanya aja Jeff ini kembali merasa aneh, dan benar aja ada sosok hantu wanita yang muncul di belakangnya Jeff. Jeff yang sebenarnya ketakutan ini pun secara perlahan menoleh ke belakang. Hantu itu pun udah hilang, tapi Jeff ini malah melihat bayangan dari si hantu di jam kuno yang ada di sana. Hingga tiba-tiba di sisi lain, Luna bertemu dengan Jeff yang udah kerasukan. Wajah Jeff mulai menghitam dan dia pun langsung mencekik Luna. Mendengar teriakan Luna ini, Fiona dan juga Oma pun langsung mengecek ke ruangan itu. Beruntungnya Jeff ini langsung pingsan dan Luna pun berhasil selamat. Oma langsung menyentuh wajah Jeff dan membaca mantra untuk menyadarkan Jeff. Luna yang berhasil selamat berkata, jika Jeff ini barusan udah dirasuki oleh setan penunggu rumah itu. Hanya aja Fiona membantah dengan berkata jika rumah Oma sama sekali nggak ada hantunya. Dia pun menambahkan jika sebagai calon dokter, nggak seharusnya Luna ini percaya pada hal-hal gaib. Gak lama setelah itu Oma datang di mana Oma hampir jatuh karena kelelahan sehabis menolong Jeff. Fiona menuntun Oma masuk ke dalam kamar, yang mana dia bertanya pada Oma, kenapa semua jendela di rumah ini ditutup menggunakan palang kayu. Oma pun beralasan jika akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan. Oma yang tinggal sendiri takut jadi korban kejahatan itu, dan dia pun menutup semua jendela agar penjahat gak bisa masuk.
Merasa alasan itu masuk akal, Fiona pun meninggalkan si nenek agar nenek ini bisa beristirahat. Dia pun masuk ke kamar sebelah dan berniat untuk tidur, yang mana dia cerita pada Luna jika dulunya kamar ini adalah kamar ibunya. Dahulu saat mereka semua masih tinggal bersama Oma di rumah ini, Fiona dan Annika sering tidur bersama dengan ibunya di kamar ini. Luna pun bertanya tentang ayah Fiona, yang mana ternyata ayah Fiona ini udah lama meninggal. Sejak ayah meninggal, ibu merantau ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka semua. Dan seiring berjalannya waktu, ibu mampu mendidik Fiona dan juga Annika sampai menjadi calon dokter. Mendengar cerita itu, Luna menjadi takjub dengan kehebatan ibu Fiona dalam menjalani peran sebagai single parent. Selanjutnya, Fiona cerita tentang hal yang selama ini keluarganya tutupi. Sebenarnya Oma Ana pernah dirawat di rumah sakit jiwa, yang mana hal itu terjadi sesaat setelah sang kakek meninggal. Ibu Fiona juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa sesaat setelah ayah Fiona meninggal. Dari dua kejadian serupa itu, Fiona pun takut jika nasib tersebut juga akan dia alami. Dan karena hal itulah, Fiona takut jatuh cinta, apalagi sampai menikah dengan orang yang dia cintai. Di sisi lain, Jeff yang masih belum sadar pun kembali diganggu oleh kekuatan gaib. Kali ini Jeff gak beruntung dan akhirnya tewas begitu aja. Di rumah, ibu mencari Fiona yang seharusnya udah pulang. Dia bertanya pada Annika, tapi Annika nggak tahu di mana kakaknya berada. Seketika ibu menemukan foto Oma Ana dan mulai khawatir. Dia pun mencoba menghubungi Fiona, tapi itu semua sia-sia. Di sisi lain, Fiona dan Luna yang belum tidur kembali membicarakan tentang Oma Ana. Luna heran bagaimana Oma bisa tinggal seorang diri, di mana hal itu juga membuat Fiona bingung, sekaligus menyesal karena udah membiarkan neneknya itu. Dia pun bercerita jika dahulu dirinya dan juga Annika dirawat oleh Oma saat ibu bekerja. Luna pun meminta diantar ke dapur untuk mengambil minum, namun sayangnya Fiona ini udah tertidur dan gak bisa dibangunkan. Terpaksa Luna pun pergi sendiri, tapi terlihat sosok hantu yang duduk di ujung tempat tidur. Saat Luna ada di dapur, dia pun merasakan ada tangan yang menyentuh kakinya. Dia lari ketakutan dan bertemu dengan Jeff. Luna memeluk pacarnya itu tanpa tahu jika Jeff ini sebenarnya udah mati. Jeff membawa pisau dan mencoba menghabisi Luna, tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi. Fiona jadi terbangun karena teriakan Luna, namun gak sampai di situ karena si hantu udah menunggu di belakang mereka. Saat mereka keluar, Oma udah ada di depan pintu dan melarang mereka keluar dari rumah ini. Oma seketika terjatuh, di mana hal itu membuat Fiona bertanya penyakit apa yang diderita Oma saat ini. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Oma malah berkata jika saat ini di luar rumah banyak orang-orang jahat yang menunggu. Bingung dengan perkataan neneknya itu, Fiona pun mulai mencari Jeff, tapi Jeff ini juga udah nggak ada. Dia pun berniat keluar rumah untuk mencari Jeff sambil mencari obat untuk Oma Ana. Dia meminta Luna tetap di rumah untuk menjaga Oma, tapi tentu aja Luna ini menolak karena dia takut. Dan sesaat setelah itu mereka berdua mendengar tangisan seorang wanita dari lantai atas. Secara perlahan mereka berdua naik untuk mencari sumber suara itu, hingga sampailah mereka di suatu ruangan gelap. Ruangan itu dipenuhi bercak darah dan Fiona pun melihat ada sosok wanita di balik tirai. Fiona membuka tirai itu, tapi sosok tersebut udah hilang. Namun tiba-tiba Fiona seperti diseret masuk ke alam lain dan pintu pun tertutup. Luna yang ada di luar sempat panik, tapi nggak lama setelahnya, pintu terbuka dan mereka berdua pun segera pergi dari sana. Fiona pun baru percaya jika rumah neneknya itu berhantu dan mengajak Luna untuk pergi. Sayangnya si hantu mengetahui niat mereka dan mencegat mereka di depan pintu. Sedangkan di luar, seorang warga bernama Sugeng melihat jika pagar rumah Oma terbuka dan loncengnya udah terjatuh. Dia pun berteriak pada warga yang lain sebagai tanda bahaya. Di dalam rumah, si hantu terus-terusan meminta tolong pada Fiona dan juga Luna. Tapi mereka yang udah takut ini nggak peduli dan mencoba kabur dari hantu itu. Mereka melempar semua barang agar si hantu berhenti mengikuti mereka. Hingga tanpa sengaja Luna melempar botol yang berisi air suci, sehingga hantu itu pun terbakar. Mereka berdua pun berhasil kabur dan lari entah kemana. Sedangkan di sisi lain, Sugeng menuju ke pos kampling dan berkata jika lonceng di rumah Oma udah terjatuh. Dia menyuruh Mang Ikin mengabari warga sedangkan dia akan memanggil Badukun.
Luna dan Fiona mencari bantuan ke desa, namun desa udah terlihat sepi karena saat itu malam udah larut. Luna mencoba mengetuk pintu salah satu rumah, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Di sisi lain, ibu menerima telepon dari seseorang yang mana ibu langsung menangis ketika mendengar kabar yang dia terima dari telepon itu. Pak, sekarang di mana? Sedangkan Sugeng udah bersama Mbak Dukun, di mana mereka berdua pergi menuju rumah Oma. Mbak Dukun memasang lonceng yang udah terjatuh, tapi tiba-tiba Luna dan Fiona udah sampai di jembatan tempat di mana mobil mereka yang mogok karena menabrak pembatas jalan. Fiona berniat tidur di mobil sampai pagi, namun di sana dia malah melihat kerumunan orang. Sebuah mobil mengalami kecelakaan dan menewaskan 3 orang. Proses evakuasi dilakukan, di mana mayat-mayat itu akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Fiona dan juga Luna mulai curiga, yang mana mereka pun mengintip siapa korban dari kecelakaan itu. Dan seperti yang mereka duga, bahwa 3 kantung mayat itu berisi mayat dari Fiona, Luna, dan juga Jeff. Luna menangis karena dia belum mau mati hingga dalam sekejap mereka pun udah kembali ke rumah Oma. Rumah itu terlihat gak layak huni, di mana rumput udah tinggi dan debu menutupi seluruh permukaan rumah. Mereka pun masuk ke dalam dan ketika Fiona menyentuh mesin tik kuno, Fiona pun melihat ke masa lalu. Setelah kakeknya mati, Oma selalu memeluk pot yang berisi abu jenazah dari suaminya itu. Hingga pada suatu hari, Salwa menjatuhkan pot yang berisi abu jenazah tersebut. Mengetahui pot yang pecah itu, seketika Oma kerasukan dan membunuh Salwa. Kevin yang melihat pacarnya dihabisi, langsung memukul kepala Oma hingga Oma pun meninggal. Tapi Kevin juga nggak selamat karena dia dihabisi oleh hantu penunggu rumah Oma. Fiona dan juga Luna pun akhirnya sadar jika mereka benar-benar udah mati, dan sepertinya mereka akan tinggal di rumah tua itu selamanya. Di luar, Mbak Dukun bersama Sugeng memperbaiki lonceng dan juga pagar rumah dengan tujuan agar hantu penunggu rumah Oma itu nggak keluar dan menjadi ancaman untuk warga desa. Setelah beberapa waktu berlalu, ibu menjadi gila karena kehilangan Fiona dalam kecelakaan. Dia terus-terusan memanggil nama Fiona hingga Anika ini nggak tega melihat keadaan ibunya itu. Saat Anika pergi meninggalkan ibu, hantu penunggu rumah Oma muncul, yang artinya hantu ini akan selalu mengikuti keluarga ibunya Fiona. Yang lalu setelahnya film pun selesai. Jadi sejak awal Oma emang udah mati ya. Terus hantu wanita penunggu rumah itu sebenarnya apa sih? Soalnya dia sepertinya akan terus mengikuti keturunan Oma. Dan hal itu bisa dibuktikan di akhir film, di mana hantu tersebut udah ada di rumah ibu Fiona, yaitu Susan. Dan mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.